part kedua dari perjalanan kami, yaitu dari Malaysia ke Bandara Incheon, Korea. Kami tiba di jam 8 malam waktu Kuala Lumpur atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, sesampainya di Bandara Kuala Lumpur, ternyata kami masih harus mengeprint boarding pass terbaru dari Malaysia ke Incheon, Korea. Ini foto-foto awal kami nyampe di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Dan tempat ngeprintnya itu ternyata tidak di building yang sama dengan tempat kami landing, teman-teman. Jadi kita harus turun eskalator dulu, lalu naik bus untuk menuju ke gedung bandara yang lain atau terminal yang lain dari Malaysia, mungkin terminal 2 ya saat itu. Setelah kita naik bus kurang lebih 5 menit, itu kita mesti cari dulu ya tempat dimana bisa ngeprint boarding pass, karena tempatnya tuh nyempil banget dan kecil gitu counternya. Malindo Air. Jadi yang kita naikin lagi adalah Malindo Air, cuman para pramugarinya itu berseragam Batik Air, teman-teman. Nah, setelah tanya sana sini, akhirnya Bunda Kinara menemukan juga di mana itu counter si Malindo Air atau Batik Air ya. Setelah itu tiket di print aman dan gate kita terbang adalah di gate C21 atau kembali ke gedung yang tadi awal kita landing. Jadi kembali lagi, kita turun lagi eskalator, kita naik bus lagi kembali ke gedung awal kita landing, dan di sana kita baru cari gate 21. Setelah kita cari-cari, ternyata gate yang awal kita landing itu cuma sampai C18. Bingung dong, kembali lagi mencari-cari di mana sih C21. Bunda Kinara tanya lagi ke petugasnya, lalu diarahkan agak jauh tempatnya, dari tetap di gedung yang sama dengan kita landing tapi agak jauh ke arah yang berbeda, ke kiri gitu. Nah, sebelum ke sana kita agak santai dulu karena capek banget habis naik turun tangga dan naik bus. Kita makan dulu, ngemil dulu, sholat dulu, dan di situ Bunkin baru sadar bahwa ternyata jamnya Bunkin itu telat 1 jam atau berbeda selisih 1 jam dari jam Kuala Lumpur, which means that hampir telat. Jadi kurang setengah jam itu baru nyadar bahwa ini udah waktunya berdiri belum gitu. Nah, terus mungkin lihat layar di dekat ruang tunggu International KL Airport. Di situ ada TV yang tulisannya itu ini sedang pesawat apa yang mau boarding dan last call. Nah, di situ baru panik karena ternyata pesawat kami yang ke Incheon, Korea itu sudah last call. Panik banget karena belum menemukan gate-nya dan waktu itu masih sholat ya. Buru-buru, ayo buruan, kita lari, kita cari, kita tanya orang, mudah-mudahan masih sempat gitu ya. Ya Allah, udah panik banget, deg-degan, takut ketinggalan pesawat yang kalau nggak salah waktu itu tinggal 10 menit, masih ditungguin atau nggak tahu. Cari, alhamdulillah aku sama Kinara, Bunda Kinara sama Kinara lari duluan supaya menahan si pesawat biar nggak berangkat dulu gitu, minimal kita store wajah gitu kan. Nyampe di gate-nya, ketemu gate C21, Hanum dan Uti waktu itu belum nyampe karena Hanum nggak mau digendong, dia jalan aja pelan, nggak mau digendong. Udah makin panik, tapi barang-barang udah masuk di X-ray. Ibu petugasnya, operatornya waktu itu bilang laju, artinya cepat, kita disuruh cepat untuk segera masuk ke pesawat. Ya agak panik, tapi semua barang alhamdulillah aman, dan alhamdulillah banget atas doa-doa dari teman-teman di Indonesia ya, atas kelancaran perjalanan kami, masih sempat masuk di pesawat ke Incheon, Korea hari itu juga, malam itu juga. Meskipun
kami agak telat gitu masuknya. Setelah kami masuk berempat, status di layar itu sudah gate closed. Wah. Selama di perjalanan, mbak-mbaknya si pramugari itu masih dengan aksen atau logat Melayu ya. Jadi mereka itu ada yang berwajah mirip Korea gitu, tapi semuanya tuh berlogat Melayu gitu. Nah, untuk yang kali ini orang-orangnya agak strict ya, agak kurang bikin nyaman gitu, karena waktu itu adik Hanum kan, dia kan anak yang nggak bisa diintimidasi banget kan. Nah, sedangkan dia memang jatahnya adalah kursi sendiri. Dia tuh diminta untuk memakai sabuk pengaman, yang ketika dia nggak mau tuh makin si mbak pramugarinya memanggil teman-temannya, lalu bilang nggak bisa, ini harus, syaratnya harus seperti ini, ketika terbang harus dipakai. Yang wajahnya tuh nggak gimana ya, nggak fleksibel gitu, nggak ramah gitu. Ya gimana ya, mengikuti prosedur ya, tahu banget memang harus seperti itu, tapi kayaknya kurang membuat nyaman penumpang ya untuk saya pribadi kala itu. Dan pesawatnya agak sepi, formasinya tidak ada bisnis, hanya ekonomi full dari depan sampai belakang, kurang lebih 30 seat, 30 nomor dengan masing-masing formasinya 3 ABC, 3 DEF. Jadi 30 kali 3 ke belakang. 2 baris paling belakang itu kosong. Nah, pas waktu menghibur Hanum ya, karena moodnya, karena udah malam banget, waktu itu penerbangan sekitar setengah 11 malam jam Kuala Lumpur, dan adik Hanum sudah moodnya kurang baik, dia ngantuk. Jadi Bunda Kinara sering bawa ke belakang, bebas tuh, karena nggak ada yang duduk di sana. 3 seat itu kosong, tadinya mau berencana untuk bubuk di situ aja gitu ya, biar bisa bubuknya tuh berebah gitu dengan santai. Tapi nggak jadi finally, karena Hanum minta untuk kembali ke posisi tempat duduk kami awal. Kurang lebih sampai setengah 3 pagi waktu Korea kayaknya ya, mungkin lihat dari HP, dan itu setengah 3 pagi. Adik Hanum kemudian terbangun gitu ya dari bubuknya yang tadinya nyenyak. Ya agak deg-degan gitu, karena namanya juga bayi ya, kalau nangis takut mengganggu sama penumpang yang lain gitu. Jadi sesekali mungkin berdiri sambil meninam bubukan lagi, dia bubuk lagi, aku taruh lagi, lalu seperti itu lagi sejam kemudian aku angkat lagi sambil puk, taruh lagi, atau sambil digendong duduk, dan seterusnya. Ini berlangsung sampai jam kurang lebih 5 pagi atau setengah 6, aku lupa, antara jam 5 atau setengah 6 waktu setempat. Adik mulai merasa gak enak gitu, tapi alhamdulillah akhirnya dia bisa terbangun, walaupun masih agak ngantuk tapi bisa bangun. Dan beberapa kali ketika dia agak terjaga itu cuaca kurang baik, mbak pramugarinya kembali datang dan meminta untuk adik memakai sabuk pengamannya dengan cara yang tadi kurang apa ya, wise gitu ya, maksudnya ya sebagai belum keibuan banget gitu loh mbak pramugarinya. Dia minta untuk nggak bisa, harus pakai ini prosedurnya. Iya tahu mungkin ya suara hati ibu tuh bilang iya tahu, aku tahu, udahlah aku aja yang mengatur kapannya, tapi aku pastikan anakku pakai gitu. Itu sih pengen ngomong gitu, tapi ya udahlah nggak diomongin, just my expression told that. Perjalanan lancar dan alhamdulillah sekitar jam 6.30 waktu Korea kami sudah landing di Incheon Airport. Di Incheon Airport kami kira langsung bisa mengambil bagasi, tapi ternyata caranya nggak begitu. Yang pertama harus dilakukan adalah kita datang untuk cek imigrasi. Di bagian imigrasi itu kita diharuskan mengisi
form berwarna kuning. Di situ kita tuliskan nama, kemudian alamat kita tinggal di Korea, untuk apa tujuannya datang ke Korea. Itu seperti ringkasan visa kita mengajukan untuk masuk Korea. Setelah itu, membawa card itu kita antri bersama banyak orang untuk dicek paspor dan visanya. Sama kartu kuning yang kecil tadi. Nah, untuk Bunda Kinara yang membawa 2 anak kecil, 1 bayi, 1 Mbak Kinara yang 6 tahun, juga Uti yang sudah berusia lanjut gitu ya, kita dapat barisan khusus bersama para pilot pramugari. Tulisannya sih mungkin yang punya urusan diplomatik gitu, dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tidak bisa berjalan atau memakai kursi roda. Jadi kita tidak perlu antri lama di situ. Ya, dan terakhir setelah kita menyelesaikan semua cek imigrasi dan lain-lain, kita ngambil bagasi, ngeklaim bagasi. Kita perlu banget nanya, terutama seperti Bunkin yang gak paham aksara Korea, penting untuk bertanya kepada petugas. It's okay dalam bahasa Inggris, mereka paham dan bisa menjelaskan. Waktu itu kami diarahkan untuk ke putaran koper itu nomor 22. Jadi banyaknya tuh ada 23. Kami yang dari Malaysia, Kuala Lumpur itu memakai batik air itu ada di nomor 22. Kurang lebih 15 menit koper kami semuanya udah terkumpul, keluar semua, dan kami pakai 2 troli untuk keluar dari bandara. Itu dia. Don't forget to subscribe.